Tidak direstui oleh mertua karena aku penjual kopi keliling. Sekarang dia malu melihat rumah besar dan mobil mewahku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sore itu langit berwarna jingga keemasan, seolah mengerti betapa tenangnya hatiku setelah badai panjang hidup ini berlalu. Aku, Dinda, duduk di teras rumah mewahku, menikmati semilir angin yang mengusap lembut wajahku. Secangkir kopi hangat buatan sendiri menemaniku, aromanya mengingatkanku pada masa-masa sulit dulu. Di depan mataku terparkir mobil SUV hitam mengilap, hasil kerja keras bertahun-tahun. Tapi ketenangan itu mendadak buyar ketika sebuah mobil tua berdecit pelan berhenti di depan pagar rumah. Warnanya sudah pudar, beberapa bagian terlihat berkarat. Dari balik kaca yang buram, aku melihat sosok yang membuat dadaku sesak. Bu Anis, mertuaku. Wanita yang dulu dengan tega mengusirku dari rumahnya, menyebutku tak pantas, hina, dan tak layak menjadi bagian dari keluarganya. Aku terpaku. Bayangan masa lalu berkelebat seperti film yang diputar ulang dalam ingatan. Dulu, 5 tahun lalu, aku hanyalah seorang penjual kopi keliling. Setiap pagi, dengan gerobak dorong tua dan termos di tangan, aku berjalan menyusuri gang demi gang menjajakan kopi panas. Aku hafal titik-titik di mana para tukang bangunan biasa nongkrong, para sopir angkot berhenti sejenak, dan para pedagang pasar beristirahat. Salah satu pelanggan setiaku saat itu adalah Mas Randy. Ia berbeda dari yang lain. Wajahnya ramah, tutur katanya lembut, dan yang paling menyentuh adalah caranya memandangku, bukan sebagai penjual kopi, tapi sebagai manusia yang layak dicintai. Dari obrolan singkat di tepi jalan, kami menjadi akrab, lalu jatuh cinta. Namun, saat hubungan kami diketahui keluarganya, terutama Bu Anis, neraka seolah terbuka. Dengan mata yang membara dan nada suara yang memekakan telinga, Bu Anis menghardikku di depan umum. Kamu pikir kamu siapa? Anakku butuh istri yang kaya, terhormat, bukan pengemis seperti kamu yang cuma dorong gerobak. Kalimat itu menancap di hatiku lebih tajam dari pisau. Ia tidak hanya merendahkanku, tapi juga merobek harga diriku sebagai perempuan. Di hadapan banyak orang, ia menyeretku keluar dari halaman rumahnya, membuang semua barangku seperti sampah, dan menutup gerbang dengan bentakan kasar. Aku menangis, tapi bukan karena rasa malu. Aku menangis karena tak menyangka cinta kami ditolak bukan karena kesalahan, melainkan karena kemiskinan. Di saat orang lain melihatku sebagai penjual kopi, Randy melihatku sebagai teman hidup. Namun ibunya, wanita yang seharusnya mengayomi, malah menjadikan statusku sebagai bahan hinaan. Hari itu, aku berjalan pulang tanpa arah. Air mata membasahi pipiku tanpa henti. Orang-orang di sekitar hanya menatap tanpa peduli. Dunia terasa sangat sempit, dan aku merasa seperti pecundang. Tapi di tengah gelapnya hari, Randy datang menyusulku. Dengan mata berkaca-kaca, ia memelukku erat. Kita akan buktikan pada dunia, Din. Aku pilih kamu, bukan Mama. Kata-katanya menjadi api kecil yang menyalakan harapan di tengah kegelapan. Kami memutuskan menikah diam-diam, hanya disaksikan penghulu dan 2 saksi dari RT. Kami tak punya pesta, tak ada gaun putih, hanya sepasang cincin sederhana dan tekad yang kuat untuk bertahan. Saat kembali dari lamunan itu, aku menyadari Bu Anis masih berdiri di luar pagar, memandang ke arah rumah dengan raut wajah yang tak lagi angkuh. Ia tak tahu, rumah megah yang kini berdiri di hadapannya ini dibangun dari hasil keringat dan air mata 2 orang yang dulu ia hina. Mobil mewah di garasi, taman yang rapi, dan bisnis yang sukses, semua adalah bukti bahwa Tuhan tak pernah tidur. Dan sekarang, wanita yang dulu mengusirku dengan caci maki, berdiri di sana, dengan wajah tertunduk, menatap gerbang rumahku yang tak lagi tertutup untuk siapapun, kecuali bagi mereka yang tak tahu cara menghargai. Hari-hari setelah pernikahan kami bukanlah bulan madu seperti pasangan lain. Tidak ada bunga, tidak ada liburan, tidak ada kasur empuk atau rumah nyaman. Aku dan Randy tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir kampung. Dindingnya dari anyaman bambu yang bolong di sana-sini, dan atapnya bocor setiap kali hujan datang.
Di tengah kesulitan itu, kami hanya punya satu hal yang menjadi pondasi hidup kami, cinta dan komitmen. Kami tidak saling menyalahkan, tidak saling menuntut. Randy bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu-bantu di bengkel. Sementara aku tetap berjualan kopi, mendorong gerobakku sejauh mungkin, bahkan sampai ke perumahan-perumahan yang lebih besar dengan harapan ada pembeli bermurah hati. Kami sering makan hanya 2 kali sehari. Pernah, dalam seminggu penuh, kami hanya bisa makan nasi dan garam, atau kalau beruntung, nasi dengan mie instan yang dibagi 2. Tapi anehnya, kami merasa cukup. Setiap malam, meski lelah luar biasa, kami masih bisa tertawa, masih bisa saling menguatkan. Dalam pelukan Randy, aku merasa seperti wanita paling beruntung. Cinta kami bukan tentang harta, tapi tentang bagaimana kami terus saling memilih, meski keadaan begitu keras pada kami. Namun, dunia luar tidak pernah berhenti menekan. Bu Anis, yang tahu kami menikah diam-diam, benar-benar murka. Ia tidak hanya memutus hubungan dengan Randy, tapi juga menyebar kabar buruk tentang kami. Ia bilang aku perusak rumah tangga, bahwa aku telah memanipulasi anaknya agar menjauh dari keluarga. Bahkan, ia mendatangi tetangga-tetangga kami untuk menjelek-jelekan aku. Kata-katanya seperti racun yang menyebar, membuat banyak orang menjauh dan memandang sinis. Tapi Randy tidak goyah. Ia memilih memutus hubungan sepenuhnya dengan keluarganya demi mempertahankan aku. Aku sempat merasa bersalah. Aku tahu betapa dekatnya Randy dengan adik dan ayahnya sebelum semua ini terjadi. Tapi saat aku menatap matanya, aku tahu dia tidak menyesal. Ia bilang padaku, "Din, kalau cinta kita harus diuji dengan kehilangan keluarga, maka biarlah. Karena aku yakin, suatu saat, kita akan membangun keluarga baru yang jauh lebih hangat dan utuh." Kata-katanya sederhana, tapi menggetarkan hatiku. Dari sanalah aku belajar bahwa perjuangan sejati bukan soal menaklukkan dunia luar, tapi soal bertahan bersama dalam badai yang tak kunjung reda. Satu hal yang selalu kami pegang, jangan menyerah. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyeduh kopi terbaik yang bisa kubuat. Aku belajar mencampur racikan kopi yang lebih harum, lebih pekat, dan mulai memberi nama pada setiap varian. Kopiku bukan sekadar minuman, tapi harapan yang dituangkan dalam gelas plastik kecil. Kadang ada yang mencibir, menyebut aku terlalu ambisius untuk ukuran penjual kopi keliling. Tapi aku tersenyum. Karena aku tahu, sesuatu yang dimulai dari bawah akan punya pondasi yang lebih kokoh jika dibangun dengan cinta, kerja keras, dan kejujuran. Randy juga mulai menunjukkan semangat luar biasa. Meski pekerjaannya berat dan bayaran tak seberapa, ia selalu pulang dengan senyum. Setiap hari ia membawakan sesuatu, kadang hanya 1 telur, kadang sekerat tempe, tapi aku tahu, itu hasil dari keringat dan niat yang tulus. Kami menyusun rencana kecil-kecilan untuk membuka warung kopi sendiri suatu hari nanti. Bukan warung besar, cukup warung kecil di pinggir jalan yang bisa menampung 2-3 meja. Rencana itu kami gambar di secari kertas lusuh, yang kini masih kusimpan sebagai pengingat bahwa semua yang kami miliki hari ini dimulai dari mimpi sederhana yang hampir tak dipercaya siapapun, kecuali kami sendiri. Waktu terus berjalan, dan kehidupan kami masih seperti roda tua yang berderit pelan, kadang naik, tapi lebih sering terpuruk di bawah. Saat kami mulai terbiasa dengan ritme hidup yang sederhana dan penuh perjuangan, ujian besar datang tanpa aba-aba, PHK. Hari itu, Randy pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, mata merah seperti menahan tangis, dan langkahnya gontai. Aku yang sedang menyiapkan air panas untuk mandi langsung menghampirinya, memeluknya tanpa banyak tanya. Tapi ketika ia membuka mulut, hanya 1 kalimat yang keluar, "Din, aku dipecat." Dunia seperti runtuh di hadapanku. Nafasku tercekat. Aku tahu pekerjaan Randy memang tidak menjanjikan, tapi setidaknya itu satu-satunya penghasilan tetap yang kami punya. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil yang dimiliki saudara jauh dari pihak ayahnya. Tapi setelah kabar pernikahan kami menyebar, tekanan dari Bu Anis begitu besar. Aku tahu Bu Anis punya pengaruh besar di keluarga itu. Ia menyebar kabar buruk, menyebutku sebagai perempuan licik yang menghancurkan masa depan anaknya. Dan tekanan itu rupanya sampai juga ke tempat kerja Randy. Sang pemilik bengkel, karena tak ingin berkonflik dengan keluarga, memilih jalan aman,
memutus Randy. Randy duduk lemas di tikar kami yang sudah robek di sana-sini. Ia menunduk, memijat pelipisnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya merasa gagal. Aku tahu, sebagai laki-laki, Randy ingin menjadi pelindung dan pemberi nafkah yang baik. Tapi kenyataan hari itu terlalu pahit untuk diterima. Aku menahan tangis, lalu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Dinda, aku minta maaf. Aku gagal jadi suami yang bisa ngasih kamu hidup layak. Aku menggeleng, memeluknya kuat. Mas, kamu tidak pernah gagal. Kita hanya sedang diuji. Dan kita sudah pernah melewati banyak. Kita akan bisa lagi. Namun kenyataan tak bisa dibantah. Hari-hari setelah PHK itu jauh lebih berat. Uang tabungan kami menipis. Aku harus menambah rute jualan kopi, bangun lebih pagi dan pulang lebih malam. Kadang aku berjalan sampai kaki melepuh. Kadang harus menahan lapar karena hanya cukup untuk beli makanan Randy. Tapi kami tetap bertahan. Meskipun saat itu tubuh kami kurus, semangat kami tidak ikut menyusut. Di tengah kondisi itu, Bu Anis datang, bukan membawa pertolongan atau simpati, melainkan luka baru. Ia datang bukan ke rumah, tapi menghentikanku saat aku sedang mendorong gerobak di depan pasar. Dengan mata memicing dan senyum sinis yang sangat kukenal, ia berkata lantang, cukup lantang hingga para pedagang di sekitarku menoleh. Lihatlah dirimu sekarang. Memalukan. Kamu pikir kamu bisa hidup dari kopi murahan ini? Kalian akan mati kelaparan, Dinda. Dan itu balasan karena kamu merebut anakku dari keluarganya. Aku berdiri diam, tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan marah yang kutahan. Aku ingin melawan, ingin membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya, tapi aku tahu, Bu Anis tidak akan mengerti. Ia hidup dalam dunia di mana harga diri diukur dari kekayaan, bukan ketulusan. Aku hanya tersenyum pahit, lalu melanjutkan langkahku. Tapi ucapan itu menancap dalam hati. Malamnya aku menangis dalam diam. Aku merasa seperti beban bagi Randy. Tapi anehnya, justru saat itu aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena aku tahu, hanya satu cara untuk membungkam hinaan seperti itu, kesuksesan. Malam itu, di antara suara tikus-tikus yang berlari di atap rumah bambu kami, aku dan Randy kembali menyusun rencana. Meski belum tahu dari mana kami akan memulainya, kami yakin satu hal, kami tidak akan membiarkan hidup kami dikendalikan oleh hinaan orang lain. Kami akan berjuang. Dan perjuangan itu, bahkan jika harus dimulai dari segelas kopi yang diseduh dengan air mata, akan tetap kami jalani. Bermodal tekad yang tersisa, aku dan Randy duduk berdua di depan rumah malam itu, ditemani nyamuk yang berdengung dan cahaya temaram dari lampu minyak. Kami tahu, kalau terus berharap belas kasihan, kami akan tenggelam dalam kemiskinan selamanya. Maka kami putuskan, sisa uang kami yang tak seberapa, hasil menjual cincin kawin dan motor butut peninggalan ayah Randy, akan kami gunakan untuk menyewa kios kecil di pinggir jalan utama desa. Kios itu dulu tempat tukang tambal ban, tak terurus dan berdebu. Tapi di mataku, itu bukan bangunan reot, itu adalah harapan baru. Kami bersihkan kios itu siang malam. Lantai kami pel hingga mengkilap, tembok kami cat dengan sisa cat bekas yang kami beli dari toko bangunan. Tak ada dekorasi mewah, hanya papan bertuliskan, warung kopi Dinda Randy, yang kami buat sendiri dari triplek bekas. Meja dan kursi pun kami susun dari kayu bekas yang dipaku seadanya. Tapi ketika kami membuka warung itu untuk pertama kalinya, ada rasa bangga yang tak bisa dilukiskan. Itu bukan sekadar warung kopi, itu adalah simbol bahwa kami menolak menyerah. Awal-awal berjualan, pembeli masih bisa dihitung dengan jari. Bahkan di beberapa hari, tak ada satupun orang yang datang. Aku mencoba berbagai cara, menambahkan aroma pandan di kopi, menyajikan gorengan gratis untuk pembeli pertama, bahkan menawarkan diskon pada tukang ojek dan buruh bangunan sekitar. Tapi tetap saja, banyak orang hanya melirik lalu berlalu. Dan suara-suara sumbang mulai terdengar lagi. Warung kopi? Hahaha, dasar mimpi di siang bolong. Kapan bisa kaya dari kopi kayak gitu? Kasihan Randy, lulusan SMA malah buka warung sama istri yang cuma bekas penjual kopi keliling. Dan tentu, di balik semua itu, suara paling tajam datang dari Bu Anis. Ia lewat suatu hari bersama teman-teman arisannya,
sengaja menghentikan mobil di depan warung kami. Dengan suara lantang, ia tertawa dan berkata, "Lihat tuh, warung kopi ecek-ecek." Aku bilang juga apa, hidup mereka bakal jadi bahan tertawaan. Kupandangi matanya sejenak, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa sakit hati. Ada kelegaan aneh, karena aku tahu, setiap ejekan itu adalah bensin bagi semangatku. Randy memelukku malam itu dan berkata, "Kita nggak usah marah, Din. Biar waktu yang bicara." Dan waktu pun mulai bicara, pelan, tapi pasti. Satu orang datang, lalu dua, lalu 5. Mereka kembali keesokan harinya. Mereka bilang, kopinya beda. Harum, kuat, tapi lembut di tenggorokan. Aku tersenyum. Itu hasil dari bertahun-tahun aku belajar meracik kopi dari biji terbaik, meski dulu hanya untuk gerobak keliling. Aku ajak Randy mulai mencatat pengeluaran, menghitung laba, dan belajar cara menyambut pelanggan dengan ramah. Kami bukan hanya jual kopi, kami jual kenyamanan, tempat berteduh dari kerasnya hidup. Dan orang-orang mulai merasakan itu. Dari mulut ke mulut, nama warung kami menyebar. Seorang sopir truk besar pernah berkata padaku, "Bu, saya lewat sini seminggu sekali, dan selalu sempatin mampir. Kopinya bikin kangen rumah." Saat itu aku nyaris menangis. Karena aku tahu, di tengah segala hinaan dan perjuangan, usaha kecil kami mulai punya tempat di hati orang-orang. Warung itu yang dulu sepi, kini tak pernah kosong. Kami mulai bisa mengganti meja bekas dengan meja baru, menambahkan kipas angin, bahkan menyewa seorang pembantu warung. Aku dan Randy bergantian menjaga, dan malam-malam kami mulai lebih tenang karena tidak lagi dihantui kekosongan piring atau tunggakan listrik. Tapi kami tidak lupa awal kami. Kami tidak lupa air mata yang menetes di balik senyum pelanggan pertama. Warung kecil itu, yang dibangun dari sisa-sisa harapan, akhirnya mulai menjelma menjadi batu pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Tapi kami tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih panjang. Masih banyak tantangan. Namun satu hal yang pasti, ini bukan sekadar warung kopi. Ini adalah bukti bahwa dari luka dan hinaan, bisa tumbuh sesuatu yang manis dan membanggakan. Ketika usaha kami mulai menunjukkan titik terang, aku kira badai telah berlalu. Tapi ternyata, langit baru tampak cerah sebelum kembali disambar petir. Kami tidak pernah menyangka bahwa tikaman paling tajam justru datang dari seseorang yang kami anggap keluarga, Siska, adik kandung Randy sendiri. Dulu, saat kami masih berkutat dengan kemiskinan, Siska sama sekali tak peduli. Ia bahkan kerap mencibir Randy sebagai laki-laki gagal, mempermalukan keluarga karena menikahi perempuan rendahan sepertiku. Namun begitu warung kami mulai ramai, Siska mendadak sering datang, katanya hanya sekadar mampir. Ia duduk di pojok, memperhatikan, kadang sok ramah menawarkan bantuan, dan tak jarang bertanya hal-hal yang membuatku waspada. "Kalian pakai biji kopi dari mana sih? Bisa seenak ini? Resepnya kamu buat sendiri, ya? Kamu simpan di mana, Din?" Awalnya aku tak berpikir negatif. Kupikir mungkin ia mulai menerima kami, mulai melunak. Tapi ternyata, ia hanya sedang mengumpulkan amunisi untuk menghancurkan dari dalam. Beberapa minggu kemudian, warung kami tiba-tiba sepi. Pelanggan tetap tak datang, yang baru tak jadi mampir. Aku dan Randy bingung bukan main. Kami kira mungkin karena hujan deras, tapi keanehan itu terus berlanjut hingga hari-hari berikutnya. Sampai suatu malam, seorang pelanggan setia yang biasa mampir selepas kerja menghampiriku dengan raut penuh keraguan. "Bu Dinda, maaf ya, saya nanya ini karena banyak yang bilang, apa benar warung ini pakai air bekas untuk nyeduh kopi? Dan gorengannya digoreng ulang dari sisa kemarin." Darahku seketika dingin. Rasanya seperti ada batu besar menghantam dadaku. Aku terdiam, tak mampu menjawab. Tapi dari pertanyaan itu, aku tahu, ada yang menyebarkan fitnah keji. Dan setelah kami selidiki, kami menemukan jawabannya. Semua bermula dari akun media sosial anonim yang rajin menyebarkan kabar miring tentang warung kami. Foto-foto diambil diam-diam, bahkan disertai cerita bohong soal kebersihan kami. Dan yang paling menyakitkan, kami tahu siapa yang berada di balik akun itu. Seorang mantan pegawai kami, yang ternyata dipekerjakan oleh Siska dengan iming-iming bayaran lebih besar. Saat kami konfrontasi,
lelaki itu mengaku, "Maaf, saya cuma disuruh. Katanya biar warung kalian tutup dan dia bisa buka yang lebih bagus." Aku tak mampu berkata apa-apa. Randy marah besar. Ia menemui Siska malam itu juga. Tapi Siska malah tertawa. "Sudah kuduga kalian bakal lebay. Warung kopi doang diperlakukan kayak kerajaan. Lagian, saingan dalam bisnis itu biasa, kan? Tapi bagiku ini bukan sekadar persaingan. Ini adalah pengkhianatan." Siska tahu betul betapa keras kami membangun semuanya dari nol. Bagaimana kami menahan lapar dan hujan hanya untuk menyambung hidup. Dan sekarang, ia menginjak semua itu demi rasa iri dan kesombongan. Malam itu, aku duduk sendiri di sudut dapur. Tanganku memegang sisa cangkir kopi yang bahkan tak sempat kusajikan. Aku menangis tanpa suara, air mata mengalir deras di pipi. Aku hampir menyerah. Rasanya semua perjuangan kami sia-sia. Tapi saat Randy masuk dan memelukku dari belakang, ia berkata pelan namun pasti, "Jangan berhenti, sayang. Kita bukan hanya sedang mempertahankan warung ini, kita sedang mempertahankan harga diri kita." Dan kata-kata itulah yang menjadi bara dalam dadaku. Aku tahu, kami tidak boleh mundur. Kalau kami menyerah sekarang, maka semua fitnah itu akan menjadi kebenaran di mata mereka. Aku berdiri, menghapus air mata, dan untuk pertama kalinya sejak warung sepi, aku menyeduh kopi lagi. Bukan untuk dijual, tapi sebagai simbol bahwa aku belum kalah. Kami belum kalah. Setelah malam penuh tangis dan luka itu, aku dan Randy memutuskan untuk tidak lagi terpaku pada rasa sakit. Kami sadar, jika terus tenggelam dalam pengkhianatan Siska, maka benar kata orang, kami hanya akan jadi korban dari ambisi orang lain. Kami tak ingin hidup dengan perasaan kalah. Maka keesokan harinya, saat mentari baru menggeliat dari ufuk timur, kami membuka pintu warung dengan tekad baru. Tak peduli masih sepi, tak peduli masih jadi bahan gosip, kami berdiri di sana, dengan senyum dan secangkir kopi hangat di tangan. Hari demi hari kami lewati dengan sabar. Tak ada lagi pelanggan seperti dulu, tapi kami tetap menyapu lantai, meracik kopi terbaik, dan menyalakan lilin-lilin aromaterapi agar warung tetap harum. Kami tahu, kami harus memulihkan nama kami, dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan marah atau membalas dendam. Kami harus melawan dengan satu hal yang paling kami percaya, kualitas. Sampai suatu sore yang tak akan pernah kami lupakan, seorang pria parubaya dengan kemeja batik sederhana datang mampir. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya memesan segelas kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Aku menyajikannya dengan penuh hormat, seperti pelanggan pertama kami dulu. Ia mencicipi pelan-pelan, lalu tersenyum. Matanya menatapku dalam, dan ia berkata, "Kopi ini bukan sembarang kopi. Siapa peraciknya?" Aku sempat gugup, tapi ku jawab jujur, "Saya sendiri, Pak. Resep racikan sendiri, hasil belajar bertahun-tahun." Pria itu lalu meletakkan cangkirnya, menyeka mulutnya dengan sapu tangan, dan berkata tenang, "Saya direktur utama sebuah perusahaan F&B yang sedang cari kopi lokal berkualitas. Kopi Anda punya karakter." Saya tertarik. Dunia seolah berhenti berputar. Aku dan Randy saling memandang, tak percaya dengan apa yang kami dengar. Tapi pria itu tak sedang bercanda. Ia memberikan kartu nama, lalu berkata akan kembali esok hari membawa timnya. Dan benar saja, keesokan harinya ia datang bersama dua orang muda yang ternyata adalah bagian tim pengembangan produk. Mereka memotret, mencatat, dan mencicipi semua jenis kopi racikanku. Dalam waktu 2 minggu, kami menandatangani kerjasama awal. Produk kopi racikanku akan diangkat sebagai lini baru dari brand mereka yang sedang berkembang. Mereka tidak hanya memberi kami modal untuk mengembangkan warung menjadi kafe kecil, tapi juga membuka akses ke pelatihan barista dan pengemasan kopi bubuk berkualitas tinggi. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah, dan semua itu dimulai dari satu cangkir kopi yang kuseduh dengan hati yang hancur namun tak menyerah. Hari-hari berikutnya, warung kami kembali ramai, kali ini tidak hanya oleh pelanggan, tapi juga oleh wartawan lokal yang mendengar cerita kami. Penjual kopi keliling kini jadi mitra bisnis perusahaan besar. Begitu salah satu judul berita yang terpampang di media daring. Aku tidak bisa menahan air mata saat melihat wajahku dan Randy muncul di artikel itu. Bukan karena ingin terkenal,
Tapi karena kami akhirnya bisa membuktikan, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Dan yang paling membuat hatiku tergetar adalah saat pelanggan lama mulai kembali. Mereka datang membawa senyum malu-malu. Sebagian besar mengaku menyesal telah percaya pada fitnah. Tapi aku hanya tersenyum. Aku tak butuh permintaan maaf dari mereka. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa kami bangkit bukan karena belas kasihan, tapi karena keteguhan hati. Warung kami tak lagi sekadar tempat minum kopi. Ia kini menjadi simbol semangat. Orang-orang datang bukan hanya untuk minum, tapi untuk belajar dari kisah kami. Dan aku tahu, meski perjalanan kami belum selesai, tapi kami sudah melangkah keluar dari kegelapan, menuju cahaya pertama yang membakar kembali semangat kami. Perubahan itu datang seperti arus deras yang tak bisa dibendung. Setelah kerjasama dengan perusahaan F&B itu dimulai, warung kopi kami menjelma menjadi sebuah kafe sederhana namun penuh sentuhan hangat. Nama kami mulai dikenal, tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi juga di kota sebelah. Orang-orang penasaran, siapa pemilik warung yang dulunya hanya penjual kopi keliling, kini digandeng perusahaan besar? Kami memperbarui tampilan warung, tanpa menghilangkan nuansa hangat dan kerakyatan yang sejak awal kami jaga. Dinding bambu diganti dengan bata ekspos yang artistik, kursi kayu diperbaiki, dan kami mulai menggunakan peralatan seduh modern. Tapi satu hal yang tidak berubah, aku masih menyeduh kopi dengan tangan dan hati yang sama. Karena aku tahu, keberhasilan ini bukan berasal dari kemewahan fasilitas, tapi dari ketulusan kami sejak awal. Orang-orang mulai berdatangan bukan sekadar untuk minum kopi, tapi untuk mendengar kisah kami. Banyak yang datang dengan tatapan kagum, lalu pulang dengan semangat baru. Bahkan ada yang dengan jujur berkata, "Mbak Dinda, saya sempat percaya warung ini kotor, tapi sekarang saya malu sendiri." Aku hanya tersenyum, karena aku tahu, penghargaan terbesar adalah ketika orang yang meragukanmu akhirnya bisa mengakui perjuanganmu. Namun meski warung kami mulai ramai, keluarganya Randy masih tak berubah. Bu Anis tetap diam, tak menghubungi Randy ataupun aku. Seolah-olah tak terjadi apa-apa, seolah semua kesuksesan ini hanyalah angin lalu. Padahal, kami tahu, berita tentang kami sudah menyebar kemana-mana. Bahkan kami mendengar sendiri dari pelanggan yang satu arisan dengan tetangga Bu Anis, bahwa beliau tampak tak senang setiap kali mendengar nama kami disebut. Dan puncaknya terjadi saat Siska datang lagi, kali ini dengan mobil mewah dan tunangan barunya. Ia turun dengan angkuh, mengenakan gaun mahal dan kacamata hitam yang bahkan tak ia lepas saat masuk ke dalam kafe kami. Ia melangkah seolah ingin menunjukkan bahwa, walau kami sukses, ia masih satu langkah di depan. Ia memesan dengan nada meremehkan, "1 kopi susu, kalau bisa yang gak basi, ya." Aku menatapnya dalam diam. Tapi Randy langsung berdiri, menghampiri adiknya dan berkata tegas, "Kalau kamu cuma datang buat menghina, lebih baik pergi. Tempat ini dibangun dari keringat kami. Bukan tempat buat pamer kekayaan dari calon suami yang bahkan belum kamu kenal luar dalamnya." Siska tertawa meremehkan, lalu berkata pelan namun menusuk, "Kalian pikir bisa sejajar denganku hanya karena punya kafe kecil ini?" Aku ingin membalas, ingin meluapkan semua sakit hati dan penghinaan yang pernah ia lempar. Tapi aku memilih diam. Karena di titik itu, aku sadar, kesuksesan sejati bukan ketika kita bisa membalas dengan hinaan yang sama, tapi ketika kita bisa berdiri tenang saat orang lain mencoba merobohkan kita. Hari itu, Siska pergi dengan senyum sinis. Tapi aku tahu, ia tak bisa menyembunyikan rasa tidak percayanya. Ia tak menyangka warung reot yang dulu ingin ia hancurkan, kini berdiri tegak dan bersinar. Dan aku pun tahu, diam-diam Bu Anis juga sedang bergelut dengan rasa tak terima yang sama. Tapi aku tidak menunggu pengakuan mereka. Karena hidupku bukan lagi tentang membuktikan diri kepada orang yang merendahkanku. Hidupku kini adalah tentang memberi manfaat, menjaga apa yang sudah kami bangun, dan terus melangkah maju. Hidup memang tak pernah memberikan jeda terlalu lama untuk bahagia. Saat aku dan Randy mulai menikmati hasil kerja keras kami, ketika pelanggan makin banyak, dan ketika senyum mulai terasa tulus setiap pagi, semesta kembali menguji kami. Semula aku mengira Randy hanya kelelahan. Ia mulai sering mengeluh pusing, matanya sayu, dan tubuhnya mudah lelah. "Mungkin cuma masuk angin," katanya sambil memaksakan senyum.
Tapi malam-malam berikutnya ia menggigil, dan siang harinya tubuhnya sering panas dingin. Aku mulai khawatir, apalagi ketika dia mendadak pingsan saat sedang menyeduh kopi untuk pelanggan. Aku panik, menggigil ketakutan saat tubuhnya terjatuh di dapur. Aku memanggil tetangga, dan dengan terburu-buru kami membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter keluar dari ruangan dengan wajah serius. Aku duduk menggenggam tas dengan gemetar. Jantungku seperti berhenti berdetak saat dokter berkata pelan, "Suami ibu harus dirawat lebih lanjut. Kami mencurigai ada gangguan pada ginjalnya. Kalau tidak segera ditangani, kondisinya bisa memburuk." Langit serasa runtuh. Dunia yang baru saja mulai bersinar, kembali gelap dalam sekejap. Tabungan kami hampir habis karena ekspansi bisnis kecil-kecilan. Belum ada keuntungan besar yang bisa kami pegang karena semua kami putar untuk kafe. Dan kini, biaya pengobatan yang tak kecil menjadi tembok raksasa yang menghadang. Aku menjual sebagian peralatan dapur, mencairkan semua simpanan. Bahkan motor satu-satunya kami lepas demi biaya rawat inap. Hari-hariku kembali diwarnai dengan kecemasan, bukan karena pelanggan sepi, tapi karena suamiku berbaring lemah tak berdaya, hanya bisa menatapku dengan tatapan sayu yang menyeratkan rasa bersalah. "Maaf ya, Din, aku jadi beban lagi," katanya suatu malam. Aku langsung menempelkan jari ke bibirnya, menahan air mata. "Kita sudah melewati badai yang lebih besar, Mas. Ini hanya ujian. Kita bisa." Namun luka yang paling menyakitkan bukan datang dari keadaan, tapi dari ucapan seorang ibu yang seharusnya jadi penenang. Saat aku tak sengaja bertemu Bu Anis di parkiran rumah sakit, beliau hanya tersenyum sinis melihatku mengurus administrasi sendirian. Dengan nada menyakitkan ia berkata, "Lihat, aku sudah bilang kan? Kamu itu pembawa sial. Sekarang anakku menderita karena ikut kamu. Karma itu nyata, Dinda." Kata-kata itu menggema di kepalaku semalaman. Aku terisak di ruang tunggu rumah sakit, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Aku lelah disalahkan atas semua yang terjadi. Padahal, jika ada satu orang yang paling berjuang untuk Randy saat ini, itu aku. Aku yang tak tidur semalaman. Aku yang berlarian cari pinjaman. Aku yang menjual semua demi pengobatan Randy. Tapi tetap saja, di mata Bu Anis, aku hanyalah si penjual kopi keliling yang tak pantas. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku memilih satu hal, bertahan. Aku tidak akan menyerah. Randy butuh aku. Dan jika selama ini aku bisa bangkit dari kehinaan, maka aku juga akan bangkit dari ketakutan ini. Walau malam-malam terasa dingin dan panjang, walau aku harus menyeduh kopi sambil menahan tangis, aku percaya bahwa setiap ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Malam itu, aku duduk di sudut kamar rumah sakit sambil memandangi wajah Randy yang tertidur lemah. Matanya sudah tak seterang dulu, tubuhnya jauh lebih kurus, dan suaranya tak lagi sekuat biasanya. Tapi dalam setiap helaan napasnya, aku masih melihat semangat. Semangat yang dulu membuatku bertahan menjajakan kopi di jalanan. Semangat yang membuat kami melawan hinaan demi hinaan. Dan kini, aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Keesokan harinya, aku kembali ke kafe hanya sebentar untuk memastikan operasional tetap berjalan. Aku mencoba menyembunyikan kesedihan di balik senyum tipis. Saat aku menyeduh kopi, tanganku bergetar, tubuh terasa berat, tapi aku terus melayani pelanggan dengan sabar. Aku tak ingin kafe ini tutup, karena ini satu-satunya sumber untuk membiayai pengobatan Randy. Di tengah kesibukan itu, seorang pria parubaya berdiri di depan meja pemesanan. Ia tampak elegan, mengenakan jas abu-abu dan sepatu hitam mengilap, tapi sikapnya sederhana. Ia memperhatikanku sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya dengar tempat ini punya cerita yang luar biasa." Katanya, "Kopi di sini bukan sekadar kopi." Aku tersenyum lelah dan menyajikan segelas kopi hitam khas kami. Ia duduk di pojok kafe, mencicipi dengan perlahan. Tatapannya dalam, seolah menelusuri lebih dari sekadar rasa. Beberapa menit kemudian, ia memanggilku ke mejanya. "Siapa yang meracik kopi ini?" tanyanya. "Saya, Pak," jawabku pelan. Ia mengangguk lalu berkata pelan, "Kamu tahu, saya seorang dokter. Dan juga investor kecil di bidang kuliner.
Tapi yang lebih penting, saya suka kisah di balik kopi. Dan kopi ini, rasanya dibuat oleh orang yang sedang menyimpan luka besar. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tanpa bisa kubendung, aku pun mulai menceritakan kisahku, tentang Randy yang sedang sakit, tentang biaya rumah sakit yang terus membengkak, tentang usaha kami yang masih merangkak, dan tentang bagaimana kami bertahan meski dijatuhkan berkali-kali. Dokter itu mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong. Lalu ia menatapku penuh empati dan berkata, "Kamu tahu? Istriku dulu penjual jamu keliling. Sekarang kami punya klinik bersama. Saya percaya pada kekuatan orang yang tidak menyerah." Ia lalu membuka dompetnya, menyerahkan sebuah kartu nama, dan berkata, "Bawa suamimu ke klinik saya. Pengobatannya akan saya tanggung. Anggap ini investasi saya untuk 2 orang pejuang." Aku terpaku. Ingin menangis, tapi tak sanggup. Ingin bersorak, tapi tak kuasa. Yang kulakukan hanyalah menjura dalam-dalam, dengan mata basah dan hati penuh rasa syukur. Setelah semua hari yang penuh gelap, akhirnya secercah cahaya datang dari orang asing yang percaya pada kisah kami. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit dengan senyum yang berbeda. Kusampaikan kabar itu pada Randy yang hanya bisa menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Lihat, Mas, doa kita nggak sia-sia." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat senyum tipis muncul di wajah suamiku. Senyum yang mengandung harapan. Hari demi hari di klinik milik Pak Dr. Arman, pria yang kini menjadi malaikat tak bersayap bagi kami, membawa perubahan besar dalam hidup kami. Randy perlahan membaik. Ia mulai bisa duduk, lalu berjalan sedikit demi sedikit, meski wajahnya masih pucat. Tapi aku tahu, semangatnya pulih jauh lebih cepat daripada tubuhnya. Di sela terapi dan pengobatan, kami sering berbincang soal masa depan, tentang cita-cita yang dulu sempat kami simpan di balik tirai kemiskinan, memperluas kafe, membuat brand sendiri, bahkan punya cabang di kota lain. Setelah Randy pulih dan diperbolehkan pulang, kami tak menunggu waktu lama. Dengan semangat yang diperbarui dan restu dari Pak Dr. Arman yang kini menjadi mentor sekaligus investor utama kami mulai berbenah. Kami ubah konsep kafe jadi lebih modern. Kami buat menu-menu baru, desain kemasan kopi dalam botol, dan pelan-pelan, nama, Kopi Dinda Randy, mulai dikenal luas. Orang-orang tak hanya datang karena rasa, tapi karena kisah. Dan di dunia bisnis, kisah adalah kekuatan. Media lokal menulis tentang kami, beberapa influencer kuliner datang dan mereview tempat kami secara sukarela. Semua seolah bergerak cepat setelah sekian lama kami berjalan terseok. 6 bulan kemudian, kami membuka cabang pertama di kota tetangga. Lalu yang kedua, dan yang ketiga. Setiap cabang kami isi dengan semangat pelayanan yang sama, dan setiap sudut ruangan dihiasi kutipan motivasi dari kisah hidup kami sendiri. Jangan remehkan secangkir kopi dari tangan yang pernah gemetar karena dihina, begitu bunyinya. Dan kutipan itu menjadi magnet tersendiri bagi pelanggan. Mereka merasa kopi kami punya jiwa. Di balik kesuksesan ini, aku kadang masih teringat masa-masa saat menjajakan kopi dengan gerobak reot, saat setiap langkah terasa berat, saat tangis menjadi teman tidur. Tapi kini, setiap tetes air mata itu terbayar lunas. Setiap hinaan yang dulu menusuk, kini berubah menjadi cambuk yang membuatku melesat lebih jauh. Dan yang paling indah adalah melihat Randy kembali tertawa, berdiri di balik barista bar sambil melayani pelanggan dengan senyum hangat. Tak ada lagi wajah pucat itu. Ia kembali menjadi Randy yang kukenal dulu, penuh semangat, penuh kasih. Kami sempat mendengar dari kerabat jauh bahwa Bu Anis masih tak percaya akan perubahan hidup kami. Baginya, mungkin kami hanya beruntung sesaat. Tapi kami tak lagi peduli. Fokus kami bukan lagi membuktikan pada orang lain, tapi merawat apa yang telah kami bangun dengan darah dan air mata. Namun takdir punya rencana sendiri. Tanpa kami cari, kabar keberhasilan kami sampai ke telinga Bu Anis melalui teman-temannya yang mulai memuji kopi kami. Dan diam-diam, ia mulai merasa terguncang. Pada suatu sore yang tenang, ketika aku duduk di balkon rumah sambil memandang halaman yang rimbun, Randy mendekat dan berkata, "Sayang, aku senang kita nggak menyerah dulu." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Kalau kita menyerah, kita nggak akan sampai sejauh ini. Dan sekarang,
Aku siap menghadapi siapapun yang dulu meremehkan kita. Kami tidak hanya bertahan. Kami menang. Kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya aku bisa merasakan kebahagiaan yang layak. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku tahu ada satu hal yang harus diselesaikan. Masa lalu. Bu Anis, ibu mertua yang dulu dengan bangga mengusirku, tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Meski aku sudah memaafkannya dalam hati, ada kalanya kenangan buruk itu kembali menghantui. Namun, kabar yang datang padaku suatu pagi membuatku terperangah. Aku mendapat telepon dari salah satu teman lama yang memberitahuku bahwa Bu Anis tengah dililit masalah besar. Ternyata, suami Siska, anak Bu Anis yang selalu membanggakan kekayaan mereka, telah terjerat kasus penipuan besar-besaran yang merugikan banyak pihak, termasuk teman-temannya sendiri. Bisnis yang mereka bangun dengan segala kemewahan itu tiba-tiba runtuh begitu saja. Rumah besar mereka, yang dulu menjadi simbol kesuksesan dan kebanggaan Bu Anis, kini dijual untuk membayar utang-utang yang menggunung. Semua aset yang mereka miliki, dari mobil mewah hingga properti, perlahan-lahan terjual untuk menutupi kerugian besar. Aku merasa cemas. Aku tak ingin berpikir buruk, tapi hidup tak pernah berhenti memberi kejutan. Aku memutuskan untuk menelusuri lebih dalam, menghubungi beberapa kenalan yang dekat dengan keluarga Siska. Apa yang kutemukan ternyata jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Bu Anis tak hanya kehilangan semua hartanya, tetapi juga terpaksa menjual rumah besar mereka, rumah yang dulu selalu dipamerkan sebagai simbol kebanggaan. Kini, ia hidup dengan serba kekurangan, tergantung pada bantuan dari kerabat terdekat. Siska, yang dulu dengan sombongnya selalu menghinaku, kini memohon-mohon untuk pinjaman uang. Dia menghubungi aku melalui pesan singkat, meminta bantuan untuk keluarganya. Kata-katanya penuh dengan penyesalan dan permintaan maaf, namun aku bisa merasakan keputusasaan yang mendalam dalam setiap kalimatnya. Dinda, aku minta maaf. Aku salah. Kami jatuh. Tolong bantu kami. Hatiku terasa berat. Aku tahu bahwa karma sedang bekerja. Hanya beberapa tahun yang lalu, aku dan Randy dipandang rendah dan diremehkan. Tapi kini, keadaan membalikkan semuanya. Kami sudah berjuang begitu keras untuk sampai di titik ini. Kami bisa memaafkan, tapi aku tahu bahwa hidup akan tetap memberi pelajaran bagi setiap orang yang merendahkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Hari itu, aku duduk di depan jendela rumah kami yang besar, memandang keluar dengan pikiran yang penuh. Aku tak merasa senang atas penderitaan Bu Anis dan keluarganya. Meski ia dulu sangat kejam padaku, aku tak ingin berlarut-larut dalam kebencian. Aku tahu, karma bukan tentang balas dendam, tetapi tentang pembelajaran. Bu Anis harus menghadapi kenyataan yang sudah ia tolak begitu lama, bahwa kekayaan, status, dan kedudukan tidak menjamin kebahagiaan yang hakiki. Yang benar-benar berharga adalah hati yang bersih, usaha yang tulus, dan kasih sayang yang nyata. Pagi itu terasa biasa-biasa saja. Namun ada sesuatu yang membuatku gelisah. Randy baru saja keluar untuk mengurus beberapa urusan bisnis, sementara aku di rumah memeriksa beberapa laporan keuangan yang sudah mulai menunjukkan hasil yang sangat baik. Ponselku berdering, dan ketika aku melihat layar, nama yang muncul membuat dadaku serasa sesak. Bu Anis. Nama itu sudah lama tidak muncul di kontakku. Aku ragu sejenak untuk mengangkat telepon itu, namun akhirnya aku menjawabnya juga, mencoba menjaga sikap sebaik mungkin. Halo, Dinda? Suara Bu Anis terdengar lebih rendah dan lemah dari biasanya. Tidak seperti wanita penuh wibawa yang dulu kerap menghina dan meremehkan aku. Ya, Bu. Ada apa? Suaraku terdengar sedikit tegang, namun aku berusaha tetap tenang. Aku minta maaf, Dinda. Bisa nggak kita bertemu? Ibu butuh bicara denganmu. Ada keheningan sejenak sebelum Bu Anis melanjutkan. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Ibu tahu aku sudah banyak salah. Ibu tak tahu harus mulai dari mana. Hatiku berdegup kencang. Selama bertahun-tahun, aku berusaha untuk melupakan rasa sakit yang pernah ia berikan padaku. Aku ingin menanggapi dengan dingin, ingin berkata bahwa aku tak perlu pertemuan itu. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan ingin memberi kesempatan pada Bu Anis untuk menebus kesalahannya, meskipun itu tidak mudah.
Setelah beberapa detik diam, aku akhirnya menjawab, "Baiklah, Bu. Kita bisa bertemu. Kapan?" Ia menyebutkan waktu dan tempat yang sesuai. Aku merasa cemas sekaligus bingung. Randy tidak tahu tentang pertemuan ini, dan aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika mendengar berita ini. Namun, perasaan ingin menyelesaikan semuanya, ingin memberi kesempatan pada Bu Anis untuk benar-benar memahami kesalahannya, membuatku menerima ajakan itu. Saat tiba di rumah, aku merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia masa lalu yang penuh luka, dan dunia kini yang penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Ketika Bu Anis tiba, aku melihat wajahnya yang jauh berbeda. Wanita yang dulu selalu percaya diri, bahkan sombong, kini tampak lebih tua, lebih lelah. Pakaian yang dikenakannya sederhana, tidak seperti dulu, di mana ia selalu mengenakan pakaian mahal dan berdandan dengan sempurna. Ia berjalan dengan langkah pelan menuju teras rumah kami. Aku dan Randy, yang sudah berada di luar rumah menunggu, berdiri menyambut kedatangannya. Suasana terasa kaku dan canggung. Bu Anis mengalihkan pandangannya ke tanah, tampak tak mampu menatap kami langsung. Aku merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi seperti wanita yang dulu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ada rasa malu yang terpancar dari wajahnya. "Dinda, Randy," suara Bu Anis terdengar pelan, hampir tersekat di tenggorokannya. Aku tak tahu bagaimana memulai, tapi aku ingin mengakui semua kesalahan yang sudah kulakukan. Aku terlalu cepat menilai kalian, terlalu sombong, dan aku pikir hanya kekayaan yang bisa menentukan siapa yang layak menjadi bagian dari keluarga kami. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah kalimat itu berat sekali untuk keluar dari mulutnya. Aku menyakiti kalian berdua, dan aku ingin meminta maaf. Kami diam sejenak. Aku dan Randy saling pandang, tak tahu harus merespons apa. Rasanya, semua kata yang ingin kami ucapkan sudah hilang, tergantikan oleh perasaan campur aduk, antara pengampunan dan kekecewaan. Bu Anis melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih lembut. "Aku lihat sekarang kalian berhasil. Aku lihat kafe kalian berkembang pesat. Aku lihat kebahagiaan yang kalian miliki, dan aku merasa sangat menyesal. Aku hanya bisa berharap, meskipun semua yang telah terjadi, kalian bisa memaafkanku. Aku sudah kehilangan banyak. Dan mungkin, ini adalah cara hidup untuk mengajarkan aku, untuk lebih menghargai orang lain." Randy dan aku saling bertukar pandang lagi. Ini adalah momen yang tak mudah, momen yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Kami merasa tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Bu Anis sudah membuktikan sendiri dengan datang ke sini, dengan menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Kami sudah cukup lama menunggu hal ini. Namun, meskipun aku merasa lega mendengarnya, ada satu hal yang masih mengganjal di hati. Aku ingin lebih dari sekadar permintaan maaf. Aku ingin Bu Anis benar-benar mengerti arti dari pengampunan, arti dari perjuangan yang kami jalani, dan bahwa kehidupan bukan hanya tentang kesuksesan semata, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. "Aku bisa memaafkanmu, Bu," jawabku akhirnya, suaraku sedikit serak. Tapi bukan hanya kata-kata yang penting. Aku ingin agar ini menjadi pelajaran yang nyata, bukan hanya sekadar permintaan maaf yang kosong. Ibu harus mengerti bahwa menghina orang lain bukanlah cara yang benar untuk menjalani hidup. Suasana menjadi hening. Bu Anis menunduk, dan aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Dia tidak lagi seorang wanita yang sombong, melainkan seorang ibu yang penuh penyesalan dan rasa kehilangan. Aku merasa tidak ada lagi kebencian dalam hatiku. Aku tahu, meskipun masa lalu tak bisa diubah, pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban itu. Randy juga menambahkan, "Kami tidak menyimpan dendam, Bu. Kami hanya berharap yang terbaik untukmu. Tetapi, kehidupan kita berbeda sekarang, dan kami tidak ingin masa lalu itu menghalangi jalan kita." Perasaan itu berat, namun terasa seperti ada yang terlepas dari dadaku. Bu Anis mungkin telah belajar sesuatu dari pengalaman hidupnya. Sekarang, tinggal bagaimana dia menjalani kehidupan barunya, hidup tanpa angkuh, hidup dengan lebih banyak kebijaksanaan. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah kami terasa berbeda. Meski Bu Anis sudah pergi dengan kepala tertunduk dan permintaan maaf yang tulus, aku dan Randy masih diliputi perasaan yang sulit dijelaskan.
Kami sudah menganggap pertemuan itu sebagai langkah maju, sebuah bentuk penyembuhan untuk masa lalu yang penuh luka. Namun, ada banyak hal yang belum sepenuhnya kami selesaikan dalam hati kami. Randy duduk di kursi ruang tamu, menatap layar laptopnya dengan kosong. Matanya tampak tidak fokus, meskipun jaraknya sangat dekat dengan layar. Aku bisa merasakan kecemasannya, kecemasan yang sama dengan yang ada dalam diriku. Meskipun kami sudah memaafkan Bu Anis, rasa sakit dari masa lalu tetap ada. Tidak mudah untuk melepaskan segala sesuatu yang pernah menyakitkan. Kami telah melalui banyak cobaan bersama, kejatuhan, kemiskinan, dan penghinaan, dan kini, meskipun kami sudah berada di tempat yang jauh lebih baik, ada perasaan yang tidak bisa sepenuhnya kami lepaskan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Dinda? Randy akhirnya membuka suara. Nada suaranya terdengar lelah. Ia mengalihkan pandangannya dari laptop dan menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan. Aku tahu apa yang ada dalam pikirannya. Pertanyaan tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya dengan Bu Anis. Tentang apakah kami benar-benar siap untuk menerima kembali wanita yang dulu begitu menyakiti kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu, Mas. Aku ingin memaafkan dia, dan aku tahu kamu juga begitu. Tapi ada perasaan yang sulit untuk dihilangkan, rasa yang masih membekas begitu dalam. Randy mengangguk pelan, matanya tetap fokus pada tangannya yang terlipat di atas meja. Aku tahu, rasanya seperti ada yang hilang dari kita, seperti ada luka yang belum sembuh. Tapi, apa yang kita lakukan jika kita terus terperangkap dalam masa lalu? Apa kita akan terus hidup dalam bayang-bayang itu? Aku terdiam, merenung. Aku memahami apa yang Randy katakan, dan aku tahu betul bahwa untuk melangkah maju, kami harus melepaskan masa lalu. Kami telah berjuang keras, mengatasi semua rintangan, dan kini tiba waktunya untuk menghadapi ujian terbesar, mengampuni orang yang pernah merusak hidup kami. Bukan karena mereka pantas menerimanya, tetapi karena kami pantas untuk bebas dari rasa benci dan dendam itu. Aku pikir, kita harus memberikan kesempatan kepada ibu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berubah. Mas, jawabku, meskipun dengan suara yang sedikit ragu. Mungkin ini adalah ujian untuk kita juga. Kita bisa memberi dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi kita juga harus berhati-hati. Aku tidak ingin sejarah berulang. Randy menatapku dengan penuh perhatian. Kamu benar. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, dan kita juga tidak bisa membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan kita. Tetapi, kita juga tidak bisa begitu saja melupakan apa yang sudah terjadi. Ini bukan hanya soal ibu, tetapi soal kita juga, tentang bagaimana kita melihat dunia setelah semua yang kita alami. Aku mengangguk pelan, merasa lebih ringan setelah berbicara dengan Randy. Kami tahu bahwa pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan untuk memulai yang baru. Kami harus berhati-hati, namun juga harus membuka hati untuk perubahan. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mengundang Bu Anis kembali, tetapi kali ini dengan syarat yang aku tahu akan menjadi ujian baginya. Aku ingin dia menyadari bahwa pengampunan tidak datang dengan mudah, bahwa ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal dan siap untuk berubah. Kami meminta Bu Anis untuk hadir dalam acara reuni keluarga besar kami. Ini bukan hanya untuk memberi kesempatan padanya untuk meminta maaf kepada kami secara terbuka, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ia telah belajar dari kesalahan besar yang pernah ia buat. Kami ingin agar semua orang tahu bahwa kami tidak lagi takut pada penghinaan masa lalu, bahwa kami sekarang adalah orang-orang yang sudah bangkit dan lebih kuat dari sebelumnya. Acara reuni keluarga yang sudah kami rencanakan sejak beberapa minggu lalu akhirnya tiba. Hari itu, rumah kami dipenuhi dengan suara tawa dan obrolan hangat dari keluarga besar Randy. Namun, meskipun suasana tampak ceria, aku tahu ada ketegangan yang mengendap. Bu Anis, meskipun sudah meminta maaf kepada kami, masih terasa canggung di hadapan semua orang. Dia tidak hanya harus menghadapi kami, tetapi juga seluruh keluarga yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Aku bisa melihatnya berusaha keras untuk tersenyum, namun di matanya ada keraguan yang mendalam. Randy dan aku berdiri bersama di sudut ruang tamu, saling bertukar pandang. Kami tahu bahwa momen ini bisa menjadi titik balik yang besar, baik untuk Bu Anis maupun untuk seluruh keluarga.
Kami tidak hanya ingin memberi kesempatan pada Bu Anis untuk berubah, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa kami, sebagai keluarga, bisa melepaskan masa lalu dan melangkah maju bersama. Randy meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. Kita sudah sampai di titik ini, Dinda. Semoga ini benar-benar menjadi awal yang baru bagi semuanya. Aku mengangguk, merasakan getaran halus di hatiku. Ada banyak hal yang masih mengganjal. Banyak kenangan buruk yang tak mudah dilupakan, tetapi aku tahu bahwa untuk kedamaian, pengampunan adalah langkah pertama. Hari ini, Bu Anis akan berdiri di hadapan keluarga besar, tidak hanya meminta maaf kepada kami, tetapi juga kepada mereka yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Aku merasa sedikit cemas, tetapi juga lega. Ini adalah ujian terbesar bagi kami semua. Saat Bu Anis berdiri, seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju padanya. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang harus ia pikul. Sebagai ibu dari Randy, dia pasti merasa terpojok, tetapi ini adalah momen yang tak bisa ia hindari. Jika dia ingin benar-benar berubah, inilah saatnya untuk membuktikannya. Dengan napas dalam, Bu Anis memulai kata-katanya, suara yang sedikit bergetar namun penuh dengan penyesalan. Saudara-saudara, Bu Anis mulai dengan suara pelan, saya tahu saya telah banyak menyakiti kalian semua. Khususnya kepada Dinda dan Randy. Saya terlalu terobsesi dengan status, dengan kekayaan, dan saya mengabaikan perasaan orang yang saya cintai. Saya menghina mereka, menilai mereka berdasarkan hal-hal yang tidak seharusnya menjadi ukuran. Saya menyesal atas semuanya. Hari ini, saya meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya ingin memperbaiki semuanya. Seluruh ruangan hening, dan aku bisa melihat tatapan keluarga yang campur aduk. Ada yang tampak ragu, ada yang mulai melunak. Namun aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Waktu dan tindakan nyata yang akan membuktikan apakah permintaan maaf Bu Anis benar-benar tulus. Aku berdiri di hadapan keluarga dan berkata, kami sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini. Randy dan saya sudah memutuskan untuk memberi ibu kesempatan. Tetapi kami juga menginginkan perubahan yang nyata. Kami tidak bisa memaafkan begitu saja jika tidak ada perubahan yang jelas. Kami tidak bisa hidup terus-menerus terjebak dalam kebencian dan penyesalan. Kami semua harus belajar untuk saling memaafkan dan menghargai, bukan karena kewajiban, tetapi karena kita semua manusia yang bisa salah. Randy berdiri di sampingku, dengan suara yang lebih mantap dan penuh keyakinan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita semua pernah jatuh, dan kita semua punya peluang untuk bangkit lagi. Jadi, saya berharap kita bisa melangkah maju dengan hati yang lebih lapang dan penuh pengertian. Mendengar kata-kata kami, beberapa anggota keluarga mulai menunjukkan perubahan sikap. Beberapa yang sebelumnya diam, kini mulai berbicara, menyuarakan harapan mereka untuk keluarga yang lebih solid. Namun, ada juga yang tampak bingung dan cemas. Siska, adik Randy, yang dulu sangat meremehkan kami, berdiri dengan wajah penuh kebingungan. Aku bisa melihat perubahan yang sedikit lebih lembut di wajahnya, tetapi masih ada jarak yang besar antara kami. Mungkin, ia masih belum sepenuhnya bisa menerima bahwa Bu Anis telah meminta maaf dan berusaha untuk berubah. Siska akhirnya membuka mulut. Aku tahu aku dulu keras pada kalian, terutama pada Dinda. Aku sering berpikir kalau Dinda bukan pilihan yang tepat untuk Randy, hanya karena kalian tidak punya apa-apa. Tapi sekarang aku mulai melihat, mungkin aku salah menilai kalian. Aku ingin memohon maaf, Dinda. Aku hanya terdiam sejenak, menatap Siska yang berdiri di sana, menundukkan kepala. Randy menatapku, dan aku bisa melihat di matanya sebuah harapan. Kami tahu bahwa keluarga besar kami memang masih banyak yang perlu belajar. Tetapi kami tidak bisa terus hidup dengan saling menyalahkan. Kami ingin masa lalu menjadi pelajaran, bukan beban yang terus-menerus mengikat kami. Kami semua bukan orang yang sempurna. Siska, kamu juga punya hak untuk berubah dan memperbaiki segala sesuatunya. Jawabku dengan tenang. Yang penting sekarang adalah kita semua bisa maju bersama, saling mendukung, dan membangun hubungan yang lebih baik ke depannya. Setelah itu, suasana mulai lebih ringan. Anggota keluarga lain mulai berbicara, dan meskipun suasana masih canggung,
Aku bisa merasakan perubahan kecil dalam sikap mereka. Beberapa mulai mengerti bahwa pertemuan ini bukan hanya soal Bu Anis yang meminta maaf, tetapi tentang bagaimana kami semua bisa saling menerima dan menghargai. Acara reuni itu berlanjut dengan lebih banyak tawa dan cerita lama yang kembali terungkap. Ada kekakuan yang masih tersisa, tetapi juga banyak harapan baru. Aku bisa melihat Bu Anis lebih santai, berbicara dengan beberapa anggota keluarga lainnya. Meskipun masih ada banyak jalan yang harus ditempuh, hari itu menjadi titik awal dari sebuah perjalanan baru. Aku dan Randy duduk di sudut ruang tamu, saling berbagi senyum. Meskipun perjalanan ini tidak akan mudah, kami tahu bahwa dengan pengampunan dan penerimaan, kami bisa melangkah lebih jauh bersama. Bu Anis, meskipun masih jauh dari sempurna, telah memulai langkah pertama menuju perubahan. Dan itu sudah cukup untuk kami. Setelah pertemuan keluarga yang penuh emosi itu, hidup kami mulai terasa berbeda. Meskipun ada banyak hal yang masih harus diselesaikan, kami merasa seolah-olah sebuah babak baru dimulai dalam kehidupan kami. Tidak hanya bagi Bu Anis, yang berusaha untuk memperbaiki diri, tetapi juga bagi kami. Pengampunan yang kami berikan bukan hanya untuk Bu Anis, tetapi juga untuk diri kami sendiri. Kami telah mengangkat beban berat dari hati kami, dan meskipun perjalanan ini masih panjang, kami merasa lebih ringan. Randy dan aku memutuskan untuk memulai hidup yang lebih fokus pada kebahagiaan kami berdua. Kami tidak lagi ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, meskipun kenangan buruk selalu ada. Tetapi, seperti yang pernah kami bicarakan sebelumnya, kami tahu bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan. Kami berdua memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih penuh dengan rasa syukur. Setiap hari terasa seperti kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan tumbuh bersama. Namun, meskipun semuanya tampak lebih baik, masih ada satu hal yang mengganjal dalam hati kami. Bagaimana keluarga besar akan melihat kami ke depan? Aku tahu ada banyak yang masih ragu, terutama setelah pertemuan itu. Beberapa anggota keluarga tidak sepenuhnya bisa menerima Bu Anis, meskipun dia sudah berusaha meminta maaf. Mereka tetap merasa sulit untuk melupakan luka lama. Mungkin itu adalah hal yang wajar, mengingat semua yang telah terjadi. Hari demi hari, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi memikirkan semua hal buruk yang pernah terjadi, meskipun terkadang kenangan itu datang kembali seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Tapi aku belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Aku tahu bahwa yang penting sekarang adalah bagaimana aku menjalani hari ini dan hari esok. Aku tak ingin hidup dalam penyesalan atau kemarahan. Aku ingin mengalir, seperti sungai yang meskipun pernah bergelombang, akhirnya bisa tenang kembali. Aku juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang aku dan Randy. Kami berdua kini melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kami lebih menghargai waktu bersama, lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru dalam hidup, dan lebih percaya bahwa kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil. Kehidupan kami sebelumnya penuh dengan tekanan, tapi kini kami mulai merasakan kedamaian yang sejati. Randy, yang dulu sering terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan ambisi besar, kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Aku bisa melihat betapa ia mulai menghargai setiap momen bersama orang-orang yang ia cintai. Ini adalah sisi Randy yang jarang aku lihat sebelumnya, dan aku merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan transformasi dirinya. Kami berdua mulai menilai ulang banyak hal dalam hidup ini, dari keluarga, pekerjaan, hingga impian yang kami miliki. Pekerjaan kami di perusahaan keluarga juga mulai menunjukkan perkembangan. Beberapa proyek yang selama ini kami kerjakan bersama-sama mulai membuahkan hasil. Kami mendapatkan kepercayaan lebih dari rekan bisnis, dan lebih penting lagi, hubungan kami dengan keluarga besar semakin membaik. Meskipun masih ada banyak tantangan, aku merasa yakin bahwa kami bisa menghadapinya bersama. Dengan setiap langkah yang kami ambil, aku melihat masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Pada suatu sore, saat kami sedang menikmati waktu bersama di teras rumah, Randy berkata dengan serius, "Dinda, aku tahu banyak hal yang telah kita lalui, dan aku ingin kita terus maju. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku merasa kita bisa menghadapinya bersama. Aku ingin kita membuat keputusan besar lagi, sesuatu yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna." Aku menatapnya, merasa terkejut dengan pernyataan itu.
Keputusan besar? Seperti apa? Tanyaku, penasaran. Randy tersenyum, matanya penuh semangat. Aku ingin kita memulai sesuatu yang baru. Aku sudah berpikir tentang ini cukup lama, dan aku merasa ini adalah saat yang tepat. Bagaimana jika kita mulai berinvestasi dalam bidang yang kita minati? Tidak hanya bisnis, tetapi juga dalam hal yang bisa memberi dampak positif bagi banyak orang. Aku tahu kita sudah banyak belajar, dan aku rasa ini saatnya untuk berbagi lebih banyak lagi. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Kamu ingin memulai sebuah proyek baru? Tanyaku, memastikan. Randy mengangguk. Ya, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Aku merasa kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membuat kita bangga. Tidak hanya karena sukses, tetapi karena kita memberi kontribusi untuk dunia. Hatiku penuh dengan rasa haru dan bangga. Aku tahu, keputusan ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang bagaimana kami ingin hidup kami bermakna. Randy dan aku telah melalui banyak rintangan, dan kini kami memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Kami bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Kami berdua kemudian mulai merencanakan langkah-langkah untuk mewujudkan impian ini. Kami duduk bersama, menyusun ide-ide dan strategi untuk memulai proyek yang akan membawa dampak positif. Aku merasa semangat kami kembali menyala, seperti ketika pertama kali kami memulai perjalanan hidup bersama. Kami ingin menciptakan sesuatu yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Kami tahu ini tidak akan mudah, tetapi kami siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Hari demi hari, kami mulai mengambil langkah kecil menuju impian besar itu. Kami mulai mencari tahu lebih banyak tentang industri yang ingin kami masuki, bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi serupa, dan merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Kami juga mulai melibatkan beberapa teman dekat yang kami percayai untuk bergabung dalam proyek ini. Dengan dukungan mereka, kami merasa lebih yakin bahwa apa yang kami lakukan ini adalah langkah yang tepat. Aku menyadari bahwa, meskipun perjalanan hidup kami penuh dengan cobaan, kami kini melihat dunia dengan perspektif yang jauh lebih positif. Kami berdua tidak hanya ingin berhasil secara finansial, tetapi kami juga ingin memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi orang lain. Kehidupan kami telah banyak berubah, dan perubahan itu membawa kami pada tujuan yang lebih mulia. Dengan hati yang penuh harapan, kami melangkah maju, siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan. Kehidupan memang penuh dengan kejutan, dan kadang-kadang, ia memberi kita kesempatan kedua yang tidak pernah kita duga. Setelah banyak cobaan dan penderitaan yang kami lalui bersama, akhirnya kami mencapai titik di mana segala perjuangan itu terasa begitu berharga. Aku dan Randy duduk di ruang tamu rumah besar kami, dikelilingi oleh kenangan yang begitu kaya dan penuh makna. Di luar, matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang indah, seolah alam juga merayakan perjalanan panjang yang telah kami tempuh. Kami telah mencapai titik di mana kami bisa benar-benar menikmati hasil dari kerja keras kami. Bisnis yang kami bangun bersama telah berkembang pesat, lebih dari yang kami bayangkan sebelumnya. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah hubungan kami yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Kami sudah melalui banyak hal, kesulitan, pengkhianatan, penyakit, dan bahkan kehilangan. Namun setiap rintangan itu justru memperkuat kami. Kami bukan lagi dua orang yang terpisah oleh kesulitan dan ketakutan, melainkan pasangan yang kini saling melengkapi, saling mendukung, dan lebih dari sekadar cinta, kami adalah sahabat terbaik satu sama lain. Aku masih teringat ketika kami pertama kali memulai perjalanan ini. Ketika aku hanya seorang penjual kopi keliling dengan gerobak usang, dan Randy memilih untuk melawan segala rintangan demi berdiri di sisiku. Saat itu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu satu hal, kami tidak akan menyerah. Dan sekarang, melihat kami berada di tempat ini, dengan kebahagiaan yang tidak hanya datang dari kesuksesan materi, tapi juga dari ketulusan hati, aku merasa sangat bersyukur. Meskipun perjalanan ini telah mengubah kami, ada satu hal yang selalu kami ingat, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari memberi lebih banyak. Dalam perjalanan kami belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain.
kami memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan proyek sosial yang sudah kami rencanakan. Sebuah proyek yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar kami. Kami ingin melibatkan diri dalam perubahan yang lebih besar, membawa harapan dan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Suatu hari, saat aku duduk bersama Randy, kami berbicara tentang bagaimana dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik jika setiap orang mau berbagi sedikit dari apa yang mereka miliki. Kami berdua sepakat untuk tidak hanya meraih kesuksesan pribadi, tetapi untuk membawa perubahan positif ke dalam kehidupan orang lain. Kami mulai mengalokasikan sebagian keuntungan kami untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu, memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil, dan memberi pelatihan keterampilan bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil mereka sendiri. Perjalanan kami bersama juga memberi dampak pada hubungan kami dengan keluarga besar. Meskipun tidak semua orang bisa menerima kami sepenuhnya, kami merasa telah memberi contoh tentang bagaimana kekuatan cinta dan pengampunan bisa mengubah segalanya. Bu Anis, meskipun hidup sederhana, akhirnya bisa merasakan betapa indahnya rasa damai yang datang setelah pertemuan itu. Kami sudah lama memaafkannya, dan meskipun hubungan kami tidak akan pernah sama seperti dulu, kami merasa bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sisi lain, Siska, yang dulu sangat meremehkan kami, kini mulai menyadari pentingnya bekerja keras dan menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang. Kami tidak mendendam kepadanya. Kami tahu bahwa perubahan itu memerlukan waktu, dan kami akan tetap ada untuk mendukungnya, meskipun hubungan kami tidak lagi seperti dulu. Akhirnya, aku dan Randy memutuskan untuk merayakan pencapaian ini dengan sederhana. Kami mengundang beberapa teman terdekat, orang-orang yang telah mendukung kami sepanjang perjalanan ini, untuk datang ke rumah kami dan menikmati waktu bersama. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat mereka tersenyum, berbagi cerita, dan merayakan momen kebahagiaan ini bersama kami. Saat malam tiba, dan kami berdiri di teras rumah, memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Randy memegang tanganku, dan aku tahu bahwa kami telah sampai di tujuan kami, tempat di mana tidak hanya kesuksesan, tetapi juga kebahagiaan sejati, ada bersama kami. Kami tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak akan pernah berhenti. Akan selalu ada tantangan baru, pelajaran baru, dan kesempatan baru untuk tumbuh. Tetapi bersama, kami merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kita sudah sampai di sini, sayang, kata Randy pelan, suaranya penuh dengan rasa syukur. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Kita masih punya banyak impian yang harus kita capai, dan aku tak sabar untuk menjalani semuanya bersamamu. Aku tersenyum, memandang matanya yang penuh keyakinan. Aku juga, Mas. Kita akan terus berjalan, bersama-sama. Dan dengan itu, aku tahu bahwa kami sudah menapaki jalan yang benar. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain tahu bahwa segala yang telah kami lalui, setiap kesulitan, setiap pengorbanan, telah membawa kami ke titik ini. Kami sudah menemukan kebahagiaan sejati, dan yang terpenting, kami sudah menemukan diri kami sendiri dalam proses itu. Kami tidak hanya memiliki segalanya yang kami inginkan, tetapi juga apa yang benar-benar kami butuhkan, cinta, kedamaian, dan tujuan yang lebih besar dalam hidup.